datang di Garasi Drift. Beberapa tahun yang lalu kita pernah ngadain versus antara Skyline dan MRT. Sekarang kita mau ngadain versus antara Skyline dan EV. Dan EV yang kita gunakan adalah Nissan Kicks. Kenapa kita milih Nissan Kicks? Karena seperti yang kalian tahu, kita anak Nissan banget. Dan mobil ini pengalaman mengemudinya tuh pure EV ya, karena semua penggerak rodanya tuh pakai dari elektrik. Ya? Kita bakal road trip dari Jakarta sampai Jogja yang kita selipin 4 challenge. Kalau gue sih lebih milih road tripnya ya, karena bosen banget di Jakarta dari kemarin dan PSBB udah kelar. Kita pun juga road tripnya dengan protokol kesehatan pastinya dan jaga jarak sama mobil lain. Ya, enggak ya? Ya, maksudnya kalau ke tempat wisata gitu kita jaga jarak sama orang. Tenang, aman kok guys. Dan challenge yang pertama adalah baggage challenge. Challenge kedua adalah fuel consumption challenge, irit-iritan. Yang ketiga adalah Instagram challenge. Banyak-banyakan voting. Nanti kita bakal sedikit foto-foto antara mobil sekalian sama Nissan Kicks, bagus foto yang ini ya. Dan yang terakhir adalah drag race challenge. Kenapa drag race? Karena mesin listrik itu harusnya tenaganya lebih gede. Ini tarikannya kencang banget. Gue sebagai yang bawa Skyline rada sedikit takut kalah sebenarnya sama listrik ya. Karena listrik tuh di bawah kencang, walaupun di atasnya Skyline mungkin bisa ngejar ya. Sedangkan Skyline di bawahnya pelan. Penasaran banget sih. Ya, ini emang mobil pelan sih dibanding sama ini. Nissan Kicks ini untuk penggeraknya itu semuanya dari listrik, tapi baterainya diisi dari bensin. Jadi kita nggak harus ngecas, tapi hanya isi bensin aja udah cukup. Dan untuk road trip, mobil sejenis ini sih benar-benar enak banget, karena di Indonesia sendiri kan jarang ya untuk ngecas-ngecas. Adanya kalau di sepanjang Jawa tuh pom bensin. Jadi ini mobil listrik yang sangat cocok banget untuk dipakai road trip di Indonesia pastinya. Ya kalau kita lihat desainnya ini benar-benar modern banget. Nissan Kicks terbaru ini ada V-grillnya, ini khasnya Nissan zaman sekarang. Headlampnya juga futuristik banget, desain floating roofnya juga keren, two-tone gitu. Dan untuk ground clearance-nya mobil ini lumayan tinggi, sekitar 17,5 cm. Karena mobil ini juga pakai velg ring 17. Desain bagian belakangnya juga manis banget, terutama di bagian lampu belakang ini. Dan bagasinya luas banget, enak buat road trip. Dan gue yakin gue bakal menang challenge baggage nih, karena nanti kita challenge-nya banyak-banyakan bagasi ya, muat seberapa barang. Dan yang gue suka lagi, kita masuk interiornya. Nah, interiornya ini modern banget juga dan udah soft touch, dimana buat quality-nya the best. Dan yang gue suka, karena ini mobil listrik, di interiornya pastinya adem banget, nggak berisik, nggak bising. Nggak ada suara mesin, ada suara mesin kalau gensetnya lagi ngecas si baterainya, tapi itu cuman saat baterainya udah mau habis. Kalau baterainya udah full, nggak ada suara sama sekali. Dan buat road trip, pastinya ini mobil nyaman banget. Gue penasaran banget sih langsung bawa ini mobil. Dan pastinya untuk road trip ini, gue sangat mengeluarkan uang yang dikit untuk bensin, karena ini mobil minimalnya aja 1:20. Itu udah irit banget, dan pastinya gue bakal menang challenge fuel consumption. Sekarang kita langsung aja lihat Skyline. Nah, Skyline menurut gue sih nggak perlu di-review lagi ya. Tapi gue yakin banget Skyline ini bakal sampai, kalau cuma sampai Jogja ya. Ini sampai Bromo aja udah sampai nih, sampai ada bajunya nih, sampai Bromo. Dan gue yakin kita akan menang beberapa challenge, walaupun ada beberapa yang bakal kalah. Cuma gue yakin bisa ngimbangin lah, walaupun dengan teknologi yang terbilang cukup lumayan tua nih. Ya, kita masuk ke challenge pertama, yaitu baggage challenge. Di challenge ini gue dan Dipo akan memasukkan barang-barang bawaan kita ke dalam bagasi, dan pemenangnya adalah yang muat paling banyak dan pastinya yang paling rapi. Ya, karena kita camping, maka kita bawa barangnya rada sedikit banyak. Kita bawa tenda, bawa tas gunung. Dan untuk di mobil ini gue bawa peralatan kamera juga, bawa tas pribadi, kayak lengkap deh. Nggak bawa ban serep karena udah ada tire repair kitnya di bawah, jadi bisa rapih kayak gini nih. Dan karena musim hujan, kita bawa payung. Ya gue udah tahu sih ya siapa yang menang ya. Gimana? Ya udah, kita langsung aja jalan. Ini rap. Lihat dulu bagasi Skyline. Sebenarnya untuk volume kan lebih luas kan, karena dalamnya trondolan. Tuh,
guys, lebih luas. Ya jadi gue sebenarnya udah nggak perlu berusaha lebih ya, karena gue udah tahu udah bakal kalah. Jadinya ya udah gue main lempar-lempar aja. Yang penting semua peralatan camping kita masuk, ban serep masuk, dan gue yakin challenge berikutnya gue akan kalah lagi. Tuh, sampai ada daun masuk. Oke, berarti poin 1-0 ya. Karena yang dihitung kan kerapian juga. Udah fix menang gue. Sekarang kita langsung aja jalan menuju ke tujuan pertama kita, ke tempat camping Puncak Becici, Yogyakarta. Nggak ada suaranya, ya nggak apa-apa. Karena ini road trip, kita harus membutuhkan yang nyaman. Dan semoga road trip ini lancar sampai Jogja dan kita diberi keselamatan sama yang di atas. Nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bye. Perjalanan kita mulai sekaligus dimulainya challenge kedua, yaitu Fuel Consumption Challenge. Kita menggunakan metode full to full, kedua mobil udah diisi full tank dan odometer udah di restart. Tapi kali ini supaya adil kita pakai acuan odometer di Nissan Kicks aja, karena di Skyline udah ganti velg yang bikin odometernya jadi kurang akurat. Ini challenge irit-iritan gimana? Pasti gue menang nggak sih? Gue sih pesimis ya. Ini aja dari tadi nyobain bawa kencang ya, 100 km per jam lebih, average-nya 1:18. Ini gue nggak ada tanda average-nya, jadi nggak bisa lihat. Paling sih kalau sekalian antara 1:8 lah ya, sampai 1:10. Dan lo inget gak sih, lo pernah ganti ini instrumen clusternya kan? Dan ini jadinya nggak akurat nih si penanda bensinnya nih. Itu nasib mas lah. Ini sekarang gimana? Pasti si Nissan Kicks kan yang menang. Ya kita lihat aja nanti siapa yang menang. Nah udah irit. Dan ini juga lebih eco-friendly mas dari mobil-mobil petrol kayak mas gitu. Eco-friendly, kita juga eco-friendly sih. Ini walaupun Nissan tahun tua, tapi catalytic converternya nggak kita lepas. Mobil listrik nggak bisa ngebut kan? Bisa dong. Lihat kaca spion. Sumpah guys, ini mobil kencang banget, tarikannya enak banget, dan gue bawa 100 sampai 120, average-nya tuh 1:20. Gila. Kalau misalnya mobil-mobil biasa yang nggak mobil listrik, nggak mungkin sih dapat kecepatan segini dengan average sebesar ini. Gokil sih. Mobil listrik sih emang masa depannya the best ya. Setelah 1,5 jam perjalanan, akhirnya kita memasuki Tol Cipali. Dan di tol inilah baru berasa keluar kotanya karena pemandangannya yang udah beda dibandingin Tol Cikampek. Sumpah ini first impression gue bawa ini mobil ini irit banget. Dari tadi average speed gue tuh antara 100 sampai 120 ya, karena jalanannya lumayan kosong. Dan average fuel consumption-nya 1:20. Tapi yang enak juga ini diisinya pakai bensin, jadi kita nggak harus worry perjalanan, ada pom bensin terus dan nggak harus ngecas. Teknologinya the best banget sih. Begitu juga gue sekarang lagi pakai adaptive cruise control-nya. Ini beda dari cruise control biasa, bisa ngerem sendiri. Jadi dipo di depan gue, setiap dipo pelan, mobil ini juga langsung pelan. Dan ketika tiba-tiba dipo ngerem mendadak, ini mobil juga punya emergency braking system, jadi otomatis ngerem. Sumpah sih, ini gue road trip kali ini tenang banget. Dan semoga perjalanan lancar, kita sampai Jogja dengan selamat. Semoga Skyline juga lancar sih. Ya kalau sekarang sih aman-aman aja ya. Dan gue tuh punya love-hate relationship sama Skyline dari dulu. Karena Skyline ini banyak banget sebenarnya yang harus kita rapihin. Dari mulai interior, eksterior, terus mesin, itu banyak banget yang harus kita rapihin. Tapi gue sayang juga sama ini mobil karena kenangannya lumayan banyak. Bisa sampai ke Bromo kemarin, dan ini
gue jalan jauh lagi sekali lagi pakai mobil ini. Dan mobil ini selalu bisa diandelin kapanpun gitu. Kapanpun gue mau pakai selalu ada. Jadi berarti kalau di keluarga gue nih, ya gue orang yang paling bisa diandelin. Tapi ya berantakan. Iya, kita udah jalan sejauh kurang lebih 400 kilo jauh juga, dan kita udah ngitung konsumsi bahan bakar dari kedua mobil ini. Lu dapat berapa? 1:19 yo. Ini berapa? 1:9,5. Beda 10. Udah pasti menang ya itu ya, jelas sih. Ya, emang kalau jelas. gue sih emang udah pasti kalah yang ini. Gue Cuma termasuk irit sih. ya ini irit juga ya. Cuma termasuk irit. Untuk mobil 2500 cc tuh 1:9,5 lumayan lah. lumayan ngebut loh gue bawa. Sama, Ini ini juga juga ngebut kan? Makanya average-nya sebenarnya 1:20. Cuman karena tadi ngebut mulu 1:19. Beda 1 doang. Tapi gila loh 1,19 itu buat mobil. Dompet tebel mulu jadi nggak ngisi bensin. Yaudah, Gimana sekarang kita gua tukeran? Cobain mobil lo. Pakai. Yaudah. Oke guys, kembali lagi di mobil Skyline ini. Gue sebenarnya males sih bawa ini karena gue udah tahu ini mobil nggak lebih nyaman dari Nissan Kicks. Seat belt aja susah banget tarik, kok bisa. Dan ya nggak ada yang bisa dibahas dari mobil ini karena gue udah biasa pakai ini. Yang jelas ini mobil nggak ada audionya jadi boring. Tapi nggak apa-apa karena ada suara mesin RB25 ya. Asik sih pastinya. Dan bentar lagi kita juga sampai ke Jogja. Ini bentar lagi 100 kilo lagi sampai lah. Ini experience pertama gue nyobain mobil yang penggerak rodanya itu nggak pakai bensin, tapi pakai tenaga elektrik. Dan mobil ini ternyata ngagetin juga ya. Tadi pas ngegas keluar dari rest area sih kayak bener-bener kaget gue, ternyata torsi dinamo elektrik itu emang gede banget ya, motor elektrik. Jadi mungkin kurvanya bener-bener, kurva torsinya tuh langsung mental ke atas gitu. Jadi bener-bener ngagetin. Ya untuk mobil ini sebenarnya kalau ditarikan atas nggak terlalu kencang sih. Jadi kemungkinan nanti pas drag race gue udah tahu cara bisa ngalahin mobil ini nih pakai Skyline. Kita lihat ntar. Tapi overall ini mobil enak banget sih. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek video virtual review Nissan Kicks di channel YouTube Nissan Indonesia. Perjalanan kita lanjutin sambil gue nyobain Nissan Kicks ini. Dan setelah beberapa jam, akhirnya kita keluar pintu tol Boyolali. Ya, kita udah tukeran mobil lagi. Experience baru sih nyobain EV. Sekarang kita udah keluar tol, langsung menuju ke arah Becici Peak. Ya, kalau di Google Maps sih gitu tulisannya. Oke guys, kita udah sampai di Jogja, di kota Yogyakarta. Tapi kita nggak jalan-jalan dulu di sini, kita jalan-jalan besok karena kita mau menuju ke puncak Becici. Kita camping dulu dan masih jauh nih perjalanan karena kita harus naik-naik dulu, masih di kota. Dan skor sementara untuk saat ini 2-0. Baggage Challenge ini menang, poinnya 1. Habis itu Fuel Consumption Challenge ini menang juga, poinnya 2. Dan besok ada challenge lagi yang gue juga pastinya optimis sih ini mobil bakal menang. Karena ternyata ini jauh lebih kencang dan jauh lebih keren dari Skyline sih, karena ini lebih modern ya. Ya, kita nikmatin perjalanan aja sampai ke puncak. Semoga sampai puncak belum malam ya, karena kita harus bikin tenda dulu nih. Aduh, satu hal yang paling gue nggak suka nih kalau lagi naik project cars, lewat flying ceper ya, lewat kereta, rel kereta tuh menyeramkan banget. Takut nyangkut gue. Mobil ceper tuh serem. Skyline udah kembali ke habitatnya nih, jalan berliku-liku. Sebenarnya
sebenarnya kalau di dekat garasi daripada jalan-jalan kayak gini kita lebih sering bikin video di sini sih dibanding kalau misalnya review mobil tuh di tol kurang bisa ngerasain handlingnya gitu. Ini asik banget bener-bener kayak gini. Akhirnya kita sampai juga di puncak Becici Yogyakarta, tempatnya keren banget, semi hutan pinus gitu. Menuju ke sini juga tadi asik banget belok-belok. Ya kayak di warpatnya Jakarta kali, warpatnya Yogyakarta. Sekarang saatnya kita camping aja, gelar Bangun tenda dulu. Kita camping di mana ya? Ini ada kemalaman sih kita. Ternyata tempatnya asik banget dan rapi banget, terang lagi ini malam-malam kayak gini. Ini sih bukan camping di hutan jatuhnya ya. Hutan pinus yang udah dibenahi untuk wisata sih. Nah nih, kita dikasih kesempatan khusus untuk camping di daerah sini. Ini suatu kehormatan banget bisa di sini. Tempatnya bagus banget. Ntar kita bangun tenda di samping panggung ini. Dan pemandangannya kota Jogja. Keren banget. Sekarang kita bikin tenda dulu, habis itu kita makan. Dan kita lanjut aja video besok. Ntar kita bakal jalan-jalan di Jogja dan ngelanjutin challenge Nissan Kicks versus Nissan Skyline. Skyline.